Shalom, selamat siang semuanya. Selamat siang Ibu dan teman-teman sekalian. Di sini saya Dian Sartika dan partner saya Yosua Sitorus. Kami akan mempresentasikan paper kami yang berjudul Efektivitas Multimedia Interaktif terhadap Keaktifan Siswa dalam Pembelajaran Online Sosiologi pada kelas 10. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang. Di sini kami mencantumkan harapan di mana siswa-siswi dapat terlibat aktif pada pembelajaran online. Yang kedua, pemanfaatan media pembelajaran memberikan kontribusi nyata dalam efektivitas tujuan pembelajaran. Dan yang ketiga, kita lihat bahwa pada mandat budaya dalam Kejadian 1 ayat 26-28 mengajarkan kita untuk terus berinovasi, berkembang melalui hasil dari karunia akal budi yang telah kita dapatkan. Nah, namun fakta yang kami temui selama menjalani observasi ialah yang pertama, media pembelajaran belum digunakan secara maksimal dalam online learning. Yang kedua, akibatnya siswa-siswi pasif dalam pembelajaran. Oleh sebab itu, siswa telat dalam mengumpulkan tugas. Maka kami akan menganalisis dengan menerapkan tujuan penulisan bahwa menganalisis pemanfaatan multimedia interaktif terhadap keaktifan siswa di dalam pembelajaran online sosiologi pada kelas 10. Di sini kami mengambil 3 fokus kajian. Yang pertama ialah mengenai keaktifan siswa, karena ini merupakan fokus masalah yang akan kami bahas. Yang kedua, kami menawarkan solusi multimedia interaktif. Yang ketiga, kami akan mengkaji bagaimana hubungan multimedia interaktif dengan keaktifan siswa. Nah, fokus pengkajian pertama, keaktifan siswa, akan dijelaskan oleh partner saya, Yosua. Silahkan, Pak. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu fokus kajian kami yang pertama mengenai keaktifan siswa. Berdasarkan pengertian menurut Wibowo tahun 2016, keaktifan siswa merupakan segala bentuk kegiatan yang bersifat fisik maupun non-fisik siswa di dalam kegiatan belajar mengajar secara optimal demi terciptanya suasana pembelajaran yang kondusif. Artinya, pembelajaran dapat dikatakan kondusif apabila siswa mampu melibatkan diri secara aktif, baik itu dalam hal menanggapi maupun dalam hal menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru terkait materi yang diajarkan. Adapun indikator keaktifan siswa itu sendiri yang pertama adalah aktif bertanya dan berpendapat. Artinya, bertanya boleh dilakukan kepada guru maupun kepada siswa, begitu juga hal dalam berpendapat, siswa dapat berkontribusi untuk memberikan pendapatnya di dalam setiap hal yang dipertanyakan oleh guru maupun teman-temannya. Yang kedua, memiliki motivasi belajar. Artinya, di dalam proses pembelajaran, siswa itu memiliki sikap antusias di dalam mengikuti pembelajaran sehingga pembelajaran itu bisa dikatakan aktif. Yang ketiga, mengerjakan tugas dengan baik. Sebagaimana yang kita ketahui di dalam proses pembelajaran, tugas adalah bagian yang tidak dapat terpisahkan. Oleh sebab itu, ketika siswa berhasil mengerjakan tugas dengan baik, hal itu menjadi indikator keaktifan siswa pula. Akan tetapi, bila siswa mengerjakan tugas dengan tidak tepat waktu, hal itu menjadi ancaman di dalam proses pembelajaran tentunya. Yang keempat adalah inisiatif di dalam menggali informasi. Artinya, informasi di dalam topik materi yang diberikan oleh guru itu tidak hanya terpaku pada bahan ajar yang diberikan oleh guru, tapi siswa dalam hal ini bisa mengeksplorasi lebih. Terkhusus di dalam pengembangan media pembelajaran saat ini, banyak sekali sumber-sumber pembelajaran yang didapatkan oleh siswa secara mandiri. Next. Yang kedua adalah multimedia interaktif. Salah satu media pembelajaran yang saat ini sedang berkembang di era pembelajaran digital saat ini adalah penggunaan multimedia interaktif. Artinya di dalam penggunaan multimedia interaktif ini terdapat sesuatu yang baru di dalam kelas. Guru dapat mengkreasikan pembelajaran baik melalui media-media yang interaktif, seperti halnya PPT yang dapat disuguhkan dengan layanan hyperlink. Begitu juga halnya dengan kuis yang berbasis online yang kita ketahui saat ini, yaitu Kahoot ataupun Quizizz. Yang kedua, multimedia yang bersifat interaktif, di mana siswa dapat belajar materi sekaligus memberikan respon terhadap materi tersebut. Seperti PPT hyperlink yang kami kasih contoh tadi, itu merupakan bagian dari implementasian pembelajaran interaktif itu sendiri, di mana pada PPT yang diberikan guru nanti, siswa dapat meresponi, baik itu berupa kuis. Jadi ketika terdapat kuis di PPT tersebut, siswa langsung bisa menjawab gitu. Nanti ada opsi pilihannya juga yang membuat siswa itu mengerti akan kesalahan yang mereka buat sehingga mereka mengetahui jawaban yang benar.
Kedua, melalui media kuisis, siswa dapat mengendalikan untuk dia bisa menjawab apapun yang dia rasa benar, seperti itu, melalui perangkat yang dia miliki. Selanjutnya. Ya, terdapat hubungan antara pelajaran berbasis multimedia interaktif dengan keaktifan siswa. Sebagaimana yang di Mureningsi tahun 2014, di dalam penelitiannya, penggunaan multimedia interaktif ini dapat meningkatkan keaktifan siswa di dalam proses pembelajaran dan otomatis meningkatkan hasil belajar siswa. Jadi belajar yang sudah dirancang sedemikian rupa ditambah dengan multimedia interaktif nyatanya mampu menjadi ciri tersendiri yang bisa membuat siswa terlibat aktif di dalam proses pembelajaran. Kemudian, berdasarkan penelitian dilakukan oleh Subiantoro dan Mulyani tahun 2016, penggunaan multimedia interaktif ini efektif di dalam menciptakan pembelajaran aktif pada siswa kelas 10. Artinya, siswa yang baru menanjaki proses pendidikan di SMA, itu langsung disuguhkan penggunaan multimedia interaktif, dan itu berhasil di dalam penerapan. Oke, terima kasih Pak Yosua. Di sini kami akan menjelaskan mengenai sisi biblical worldview dari paper yang akan kami bahas. Yang pertama mengenai keaktifan siswa. Kita semua tahu bahwa siswa merupakan image of God, gambaran Allah yang ikut serta dalam menjalankan mandat budaya. Oleh sebab itu, kelas harus menjadi sebuah komunitas yang aman dan nyaman, yang penuh dengan kasih, dan memberikan ruang yang optimal bagi peserta didik untuk bertumbuh dan memiliki sudut pandang berdasarkan kebenaran yang absolut. Banyak dari kita, atau banyak kasus yang mungkin kita temui bahwa guru hanya menjadikan siswa sebagai objek pembelajaran, di mana siswa pasif, siswa hanya mendengarkan. Padahal dalam pembelajaran itu bukan hanya ada pelatihan kognitif, namun pelatihan karakter, di mana pada pelatihan tersebut siswa seharusnya bebas dalam menukar pikiran, baik dalam bentuk verbal, role play. Yang penting pada intinya dia bebas mengekspresikan dirinya di dalam kelas. Oleh sebab itu pembelajaran dengan pembelajaran interaktif dengan keaktifan siswa itu sangat baik untuk mengembangkan sebuah pemahaman bahwa mereka adalah gambaran Allah. Gitu. Nah, yang kedua, multimedia interaktif. Pada Kejadian 1 ayat 8, kita dapat melihat bahwa sudah sepatutnya dijadikan landasan untuk bertanggung jawab untuk menguasai segala sesuatu yang ada di bumi, begitu juga dengan teknologi. Pada dasarnya pendidikan tidak dapat dipisahkan dari sebuah teknologi. Kita sebagai guru Kristen harus terus berinovasi melalui teknologi, apalagi di masa pandemi ini kita harus mengembangkan bagaimana teknologi itu bisa benar-benar membentuk bukan hanya kognitif melainkan karakter dan sudut pandang siswa. Yang kedua, segala sesuatu yang dilakukan manusia, termasuk prinsip dan pengembangan bidang pendidikan, harus sesuai dengan kebenaran Allah. Bagaimana segala macam teknologi yang kita kembangkan itu adalah pada ujung-ujungnya untuk memberikan siswa akan kekaguman akan Allah. Nah, pada intinya multimedia interaktif harus menjadi sarana media dalam mentransformasi pembelajaran agar lebih baik. Melalui multimedia interaktif yang kita sesuaikan dengan konteks peserta didik, dapat menciptakan pembelajaran dengan pembentukan sudut pandang berdasarkan wawasan Kristen Alkitabiah. Selanjutnya, di sini kita akan membahas peran guru dalam penerapannya. Pada buku Brummelen, kita dapat melihat bahwa mengajar menjadi bagian dalam membangun tubuh Kristus. Bagaimana pembelajaran kita sebagai guru memiliki tugas ilahi, di mana kita membentuk murid Kristus untuk kembali kepada koridornya dia. Nah, itu bukan hanya dilakukan dengan cara kita berceramah dan membiarkan mereka diam dari awal sampai akhir pembelajaran. Kita harus mengembangkan sudut pandang peserta didik, kita harus mengembangkan karakternya dia gitu. Nah, yang kedua, guru Kristen menjadikan Kristus sebagai teladan dalam menjalankan perannya. Kita dapat melihat bahwa bagaimana pengajaran Kristus yang diceritakan dalam Alkitab. Yesus melakukan tanya jawab, Yesus melakukan diskusi, Yesus melakukan pembelajaran yang interaktif untuk kembali meluruskan pemikiran-pemikiran masyarakat yang salah. Maka dari itu, kita sebagai guru Kristen meneladani Kristus, bagaimana pembelajaran itu sebagai sarana bertukar pikiran kita dengan siswa untuk mengembalikan lagi sudut pandang mereka. Yang ketiga adalah guru harus mengembangkan pola pikirnya untuk dapat menginovasi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Kembali lagi, saat kita sudah menjadi guru, bukan berarti kita harus berhenti belajar. Kita harus terus belajar, berinovasi, bagaimana agar semua teknologi-teknologi yang dikembangkan oleh manusia dapat kita kembalikan kepada Kristus.
Selanjutnya kami akan menjelaskan pembelajaran berbasis Digitex yang akan dijelaskan oleh partner saya. Silahkan Pak. Oke, kita masuk ke bagian pembelajaran yang berbasis Digitex. Pada dasarnya, guru Kristen itu dipanggil untuk dapat menggembalakan murid-murid seperti halnya yang Yesus pernah lakukan untuk menghasilkan buah. Jadi, di dalam pembelajaran online saat ini, kita mengikuti arus perkembangan zaman. Oleh sebab itu, di dalam menunjang proses pembelajaran kita agar tetap berhasil dan dapat meningkatkan efektivitas tercapaian tujuan pembelajaran, guru Kristen itu harus bisa mengembangkan murid-muridnya melalui media yang ada. Jadi diharapkan dengan penggunaan multimedia interaktif itu, murid-murid dapat semakin mengerti akan kodratnya sebagai manusia, sehingga mereka dapat menjalankan perannya sebagai siswa untuk dapat terlibat aktif di dalam proses pembelajaran. Untuk mereka senantiasa menghasilkan buah. Salah satunya buah adalah buah karakter mereka itu sendiri di dalam proses pembelajaran, supaya mereka dapat semakin memahami apa yang disampaikan oleh gurunya. Oleh sebab itu, pada pembelajaran berbasis Digitex ini, kami menawarkan penggunaan media PowerPoint. Nah, PowerPoint ini merupakan bagian dari media yang dikolaborasikan berdasarkan multimedia interaktif sendiri, seperti itu. Dan disusun menurut model pembelajaran inquiry. Nah, yang pertama, penggunaan media PowerPoint dapat memperkuat konsep pemahaman siswa. Sebagaimana kami temukan di dalam proses observasi di salah satu sekolah di Kota Medan, penggunaan media belum terlalu bervariasi. Artinya, media yang digunakan itu terbatas pada segala sesuatu yang menurut guru mudah. Artinya, mereka sangat menyesuaikan dengan kebutuhan siswa, akan tetapi mereka tidak mau mengeksplorasi hal lebih terkait media-media yang ada, seperti halnya PowerPoint, yang bisa diakses dengan mudah, dengan kuota yang cukup murah, seperti itu. Nah, alhasil, model pembelajaran inquiry itu, yang menekankan pada kreativitas siswa di dalam mendapatkan sebuah solusi terhadap suatu permasalahan yang diberikan oleh guru. Sehingga hal ini memiliki keterkaitan. Di dalam guru menjelaskan, guru menggunakan media PowerPoint, di mana guru akan menyampaikan poin-poin penting di dalam proses pembelajaran. Sehingga siswa dalam hal ini akan mendengar dan melihat setiap hal yang disampaikan oleh guru. Sehingga pembelajaran itu tidak bersifat satu arah, yaitu melalui media audio itu sendiri yang disampaikan oleh guru secara langsung. Tetapi melalui media PowerPoint ini diharapkan siswa dapat mendengar sambil melihat kembali apa yang akan disampaikan oleh gurunya. Begitu juga halnya dengan pembelajaran secara mandiri yang akan dilakukan. Jadi, media PowerPoint ini dapat dibagikan kepada siswa oleh guru, sehingga siswa dapat semakin memperkuat konsep pemahaman siswa sembari belajar mandiri yang dilakukan di mana saja dan kapan saja. Hal ini tentu sesuai dengan konsep pembelajaran inquiry, di mana siswa akan terlebih dahulu dituntut untuk dapat memahami konsep sebelum dia menemukan solusi terhadap setiap permasalahan yang ditemukannya. Selanjutnya, Kak Dian. Oleh sebab itu, banyaknya fitur akan disampaikan oleh Dian. Maaf Pak. Jadi akan saya lanjutkan, di mana yang menjadi fokus kami dalam menciptakan pembelajaran inquiry dengan multimedia interaktif ialah pemanfaatan PowerPoint interaktif menggunakan hyperlink. Yang pertama, guru dapat menguraikan media yang dikreasikan dengan teks, gambar, animasi, maupun video. Maksudnya, pada PPT itu, guru dapat mencantumkan materi. Materi itu dapat berupa gabungan dari teks, gambar, animasi, maupun video sebagai bentuk pemenuhan proses belajar siswa. Yang kedua, ini efektif untuk dilakukan secara sinkronus maupun asinkronus, disesuaikan dengan konteks sekolah yang kami observasi, di mana pembelajaran dilakukan lebih banyak pada kegiatan asinkronus. Nah, selanjutnya, langkah-langkah penggunaan PPT hyperlink ini, yang pertama ialah kita dapat memilih teks yang ingin dibuatkan hyperlink. Jadi, pada umumnya, hyperlink ini dapat digunakan sebagai pembuatan soal-soal yang diselingi di dalam setiap materi agar menjadi bahan atau feedback apakah siswa dapat mengerti materi yang kita berikan atau tidak. Jadi yang pertama kita pilih teks yang ingin dibuatkan hyperlink. Yang kedua kita drag tulisan pada klik insert dan juga kita klik insert pada tab bagian atas. Nah, kita klik hyperlink pada bagian opsi link to, pilih place in this document, pastikan opsi jawaban sudah terdapat pada slide akhir. Jadi singkatnya, kita membuat jawaban dari soal yang kita berikan itu pada slide terakhir agar siswa tidak dapat melihat. Oleh sebab itu, pada opsi-opsi jawaban yang ada dalam soal, kita buatkan teks hyperlink. Sehingga
jika siswa memilih jawaban yang menurut mereka benar di dalam soal itu, maka akan langsung diarahkan kepada hasil di bagian akhir yang telah kita susun sebelumnya. Oleh sebab itu, hyperlink siap digunakan. Saat siswa klik opsi jawaban, maka langsung terarah pada hasil. Benar atau salah, atau kita langsung mencantumkan pada apa jawabannya. Nah, ini sebagai contoh, maaf tadi tertukar. Jadi, penggunaan hyperlink ini kita bisa terapkan pada kuis multiple choice dengan 4 atau 2 opsi pilihan. Dengan adanya fitur hyperlink, guru dapat langsung memberikan keterangan salah atau benar pada setiap opsi pilihan setelah siswa melakukan klik jawaban yang menurut mereka benar dengan fitur hyperlink ini. Jadi fitur hyperlink ini sangat membantu ya. Jadi PPT itu bukan hanya digunakan sebagai siswa memandang saja, tapi siswa juga bisa langsung memberikan feedback nih mengenai soal-soal yang kita selingi sebagai media untuk cek pemahaman siswa, apakah dia mengerti dengan PPT kita apa enggak gitu. Nah, kenapa kami memilih media ini? Karena ini sesuai dengan konteks sekolah yang kami observasi, di mana guru-guru mentor di sana mengatakan bahwa kami sangat memikirkan bagaimana kondisi kuota peserta didik, sehingga kelas sinkronus atau banyaknya video pembelajaran secara rutin akan sangat menghabiskan kuota pembelajaran mereka. Oleh sebab itu, PPT Hyperlink ini sangat baik diterapkan, sehingga ini tidak memberatkan di bagian kuota, tidak memberatkan di bagian guru, tapi dapat menciptakan pembelajaran interaktif yang dapat mengundang siswa untuk berpikir kritis. Nah, kami sampai kepada bagian kesimpulan, di mana yang pertama ialah keberadaan media pembelajaran pada dasarnya menolong guru dalam melakukan kegiatan mengajar online saat ini. Seperti pada intinya, pembelajaran merupakan sebuah proses komunikasi antar siswa ke guru maupun guru ke siswa. Oleh sebab itu, dalam pembelajaran online saat ini, kita butuh media komunikasi yang efektif untuk dapat sampai pembelajaran yang kita berikan dapat sampai kepada siswa dengan baik. Nah, kolaborasi antar model inquiry dan media PPT menjadi salah satu upaya ataupun solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi sikap pasif siswa. Maka saran yang kami berikan adalah guru selalu harus berinovasi dan melakukan eksplorasi nih terhadap kebutuhan siswa. Seperti tadi, kita cari tahu mengapa siswa menjadi pasif, mengapa siswa telat mengumpulkan tugas, apakah ada yang salah dengan media yang kita berikan. Oleh sebab itu, ada baiknya guru melakukan inovasi terkait apa-apa saja nih inovasi yang kita bisa berikan di PPT ini dan lain sebagainya. Nah, sekian presentasi kami mengenai paper kami. Jika ada salah tutur kata, kami mohon maaf.